Saya mentafsirkan ini bilik penjara karena kata taimeon itu dalam bahasa Yunani artinya kamar pribadi atau kamar rahasia. Siapa yang berada di dalam kamar pribadi, mengaku bertemu Yesus, lalu mengajar kepada orang lain untuk menyesatkan orang banyak, satu-satunya kandidat hanya Paulus. Menyesatkan banyak orang. Dan kalau saudari saya yang saya kasihi, Bu Darni, menolak itu, silakan. Tapi tolong bantu saya, bantu Bang Suma ini untuk melihat kebenaran Bible, dalam hal ini ucapan Yesus. Saya ingin Yesus itu adalah orang benar dan bukan pendusta. Ketika Yesus berkata, dia Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang, tolong tunjukkan kepada saya orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu ini. Kalau bukan Kristen itu lalu yang mana? Mana orang banyak yang disesatkan Kristus palsu itu? Tunjukkan ke saya. Sedangkan kandidat yang ada di tahun 2025, pengikut Kristus hanya Kristen. Orang Yahudi hari ini pengikut Nabi Musa. Mereka bukan pengikut Kristus, mereka malah penolak Kristus. Kandidat satu-satunya hanya Kristen, pengikut Kristus. Kepada siapa telunjuk ini harus diarahkan? Mereka lah pengikut-pengikut Kristus palsu. Padamu, lihat Yesus ada di padang gurun, satu-satunya pendiri agama, pendiri tokoh sekte agama, yaitu Paulus yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Paulus bertemu di padang gurun Damsyik ketika dia melakukan perjalanan ke situ. Mengajarkan dirinya bukan manusia. Ketika dia dilahirkan, ketika dia penginjilan, ketika dia terangkat ke langit, ketika duduk di samping kanan Tuhan, ketika duduk datang kedua kalinya, dia tetap mengaku sebagai anak manusia. Baca Yohanes 1 nomor 51. Yesus melihat kemudian malaikat naik turun langit, datang kepadanya sebagai anak manusia. Yesus datang sebagai anak manusia untuk yang kedua kalinya. Baca Matius 24 nomor 30 nomor 27. Tanda kedatangannya adalah disertai keadaannya sebagai anak manusia. Lalu Anda baca pelan-pelan Galatia 1 nomor 1. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi di dalam Galatia 1 nomor 11 yang mengajarkan Injil kepadaku adalah Yesus, dan dia bukan manusia. Saya ulang, Yesus mengajarkan dimanapun dia pergi, kemanapun dia pergi, entah pada saat dia mengajarkan penginjilan, entah dia setelah diangkat, entah sesudah diangkat, dan ketika datang kedua kalinya hanya sebagai manusia saja. Baca Matius 24 nomor 27 nomor 30. Itulah penipu, itulah penyesat, itulah antikristus. Sekali lagi, Paulus yang datang kepadamu siapa? Yesus Kristus. Yang mengajarkan kitab Roma, Filipi, Galatia dan seterusnya 13 buku itu siapa? Ajar kepada Bani Israel agar Bani Israel kemudian waspada kepada orang yang mengaku dia bertemu dengan Yesus tapi tidak kiamat. Maka ketika orang-orang Yahudi murid Yesus memandang keluar dari aule, dari halaman Yerusalem memandang ke Roma, mereka melihat orang-orang menyembah kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus sambil tersenyum-senyum. Bisa jadi dalam hati mereka berkata, celaka lu ye, lu percaya kepada Yesus yang datang kepada lu ye, padahal guru kami berkata ketika dia datang maka itu tanda kiamat. Dan ternyata yang datang kepada
tidak kiamat. Artinya, lu yang menggenapi penyesat itu datang dengan mengaku Yesus Kristus dan lu adalah pengikutnya. Itu kesimpulan saya bahwa yang diduga, yang datang kepada Paulus diduga Yesus palsu. Silakan Bu Darni. Ya. Oh. Cek. Ya Ibu Darni, kenapa nggak ngomong Ibu Darni? Oh, signal dia kali. Cek. Oke. Hilang lagi. Cek. Enggak, soundcardku mati. Apanya? Suaranya. Oke lah, baiklah. Yesus selalu mengaku anak manusia bukan Tuhan. Kan begitu, kata Bang Juma. Nah, makanya Bang Juma nggak mengerti. Apakah nggak tahu ayat yang lain? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia itu tetap disandangkan itu gelarnya kepada Yesus karena dia pernah datang sebagai manusia ke bumi. Itulah di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah, makanya kalian nggak mengenal siapa Yesus itu. Kalau dia hanya sebagai anak manusia, nggak mungkin dia tadi sudah dicatat. Manusia dicatat akan seperti itu kelak di akhir zaman. Memang dia anak manusia tetap itu. Kedatangannya juga kedatangan anak manusia itu kan katanya selalu kan. Itu kalau kami orang Kristen, kalau sudah dikatakan kedatangan anak manusia itu pasti Yesus. Kenapa berdouble-double ini? Double-double. Siapakah penyesat itu? Nah, dari tadi saya selalu mengatakan, apalagi mau kami katakan orang Kristen, ya? Di sini sudah jelas dalil mengatakan bahwasanya yang ditemukan oleh Paulus itu adalah anak Maria yang sudah terangkat ke surga dan sudah kembali ke tahtanya. Firman itu telah menjadi manusia, sudah kembali ke tahtanya. Lalu Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus. Ada dalilnya, sudah saya bilang. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17, ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menompangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Buta dia loh Bang Juma, buta. Gak makan gak minum dia 3 hari. Dah, ayat 18. Dan ketika itu juga setelah Ananias menompangkan tangannya kepada Paulus, dan seketika itu juga seolah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dibaptis loh Bang Juma. Lalu ayat 20, ayat 19. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ada di TKP lagi. Nah, ayat 20. Ketika itu juga ia memberikan ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bayangkan itu. Setelah dia udah pulih dari kebutaannya itu, setelah disembuhkan oleh Ananias melalui doanya, melalui pilihan oleh Yesus, maka dia sembuh. Kan kita tahu bahwasanya orang-orang yang dipilih Tuhan, bahwasanya kita adalah manusia-manusia spesial yang tidak pernah melakukan dosa dan noda dalam hidup kita. Itu Yesus asli. Yang mengajarkan Yesus itu bukan manusia, itu harus diselidiki dulu itu. Iya, jangan kan sampai saya itu bilang juga Yesus KW gitu itu. Itu kan kalian, penilaian kalian. Kalau kami orang Kristen, Yesus itu tetap kami mengaku sebagai manusia datang ke bumi. Ada ayatnya, 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Dan juga di dalam Yohanes mengatakan, Yesus ini sebelum jadi manusia, dia adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Yohanes muridnya. Paulus juga rasulnya. Mengatakan bahwasanya Paulus adalah anak Allah.
Paulus juga dikatakan manusia. Mana ada orang Kristen yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Tetapi manusia yang bagaimana? Nah, itu. Sebelum dia menjadi manusia, Yesus ini, dia apa? Yesus ini sebelum menjadi manusia, dia adalah sang firman. Firman itu sendiri. Ya, itu dia. Kalau kalian menolak, kalian mengatakan bahwasanya yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah penyesat. Yesus sendiri hanya mengatakan dirinya utusan. Manusia yang bagaimana? Kan begitu. Tetapi kalian kan sekuat tenaga kalian selalu menolak kedatangan Yesus itu sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara di rukun Islam juga mengatakan ada 6, salah satunya berimanlah kepada malaikat-malaikat, berimanlah kepada kitab-kitab terdahulu. Sementara malaikat mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kami nggak paham mereka berdami. Oke, silakan si Bayang dulu, Bayang. Oke, menguatkan aku. Paham mereka. Silakan si Bayang dulu, Bayang. Iya, masih ada, silakan. Yang Gantian. tolong tambahi karena tadi itu kan bicara. Ah, ya udah, Aku menghargai. silakan itu. Silakan itu. Nanti aku lagi. Berdua kita menghajar Bang Juma. Lagi ramai di sini. Fakta Beson. Oke. Oke, lanjut Bang Juma. Oke, baik. Ketika kemudian dikatakan Paulus bertemu dengan Yesus, lalu buta dan seterusnya. Saya melihat data di dalam Matius 12 nomor 22. Yesus kemudian mendatangi orang yang kerasukan setan, dan orang itu kemudian buta, dan ketika Yesus mengobatinya, orang itu kemudian melihat. Artinya bahwa tanda-tanda orang yang kerasukan setan salah satunya adalah buta. Kemudian ketika saudara-saudari saya ini mengatakan bahwa yang datang kepada Yesus, kepada Paulus itu adalah Yesus, itu kan pengakuan sepihak. Pengakuan sepihak, pengakuan Paulus itu sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan itu sebelum kemudian adanya Yesus yang diduga palsu kepada Paulus. Coba Anda teliti lagi deh, ada nggak Yesus ketika penginjilan bersinggungan dengan Yesus, dengan Paulus? Itu tak ada. Bahkan Yesus berkata bahwasanya dirinya sebanyak 8 iblis, sehingga orang yang bertobat tadinya ini itu 2 kali lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Jauh lebih jahat, bukan 2 kali, jauh lebih jahat daripada setelahnya. Dan itu berlaku terhadap angkatan jahat. Yaitu orang Farisi. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Nah, ketika kemudian Ibu Darni mengatakan bahwa itu adalah perjumpaan pribadi, tadi saya sudah mengatakan apapun judulnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Tapi Darni percaya, silakan. Cuman apakah ibu tidak khawatir kalau ternyata kita umat yang muncul di tahun 2025 ini belajar Quran, belajar Bible, membaca betapa dahsyatnya nasihat Yesus kepada Bani Israel agar tidak percaya kepada Kristus palsu, dan Anda menemukan diri Anda hari ini ternyata sebagai pengikut Kristus Yesus. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Untuk
untuk membuktikan bahwa yang datang kepadanya itu Yesus asli, maka harus diikuti tanda-tanda. Apa tanda-tanda menurut Yesus? Saya ulang lagi, ini yang keempat kalinya. Matahari menjadi gelap. Apakah itu terjadi pada saat Paulus bertemu dengan sosok ngaku Yesus? Tidak. Bulan tidak bercahaya. Apakah itu terjadi pada saat sosok yang mengaku Yesus datang kepada Paulus? Tidak. Tidak. Bintang-bintang berjatuhan. Apakah itu terjadi? Tidak juga. Berarti ada kedahsyatan yang terjadi. Makanya tadi di awal saya mengatakan kepada teman-teman, sahabat-sahabat, Yesusnya berkata bahwa dunia ini sudah jatuh ke dalam penghakiman. Itu kata Yesus. Dunia jatuh ke penghakiman. Baca di dalam kitab saudara Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti ketika kemudian iblis merasuki Yudas, iblis tidak berkuasa untuk bagaimana Yesus itu bisa disalibkan. Karena Yesus mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, coba lihat di dalam Lukas 24. Lukas 4 nomor 6. Di situ Yesusnya mengatakan bahwasanya iblis datang mencobai Yesus, dan kemudian iblis mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa langit bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, sekarang ada orang yang keluar dari kubur, yang juga datang ke Ananias dan juga ke Yudas, yang 1 Yohanes 5 nomor 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Yang datang kepada Kristen adalah sosok mengaku Yesus Kristus yang berkuasa atas dunia. Kepadaku telah diberi kuasa atas dunia, pergilah kepada seluruh makhluk, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Siapa ini? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Iblis. Begitu juga yang datang di Pulau Patmos, Wahyu 1:18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku juga memegang kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kerajaan maut? Iblis. Lalu siapa yang mengaku Alfa dan Omega? Aku hidup, aku telah mati, namun lihat aku hidup kembali sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bukankah Yesus kerajaannya dari surga? Bukan kerajaan maut? Lalu siapa ini yang memegang kerajaan maut ini? Iblis. Berhasil tidak kemudian iblis mengajak manusia menyembah kepada dirinya? Berhasil. Melalui siapa? Melalui Paulus. Sehingga orang-orang Kristen keteteran. Siapa yang dilahirkan Maria? Manusia. Siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Lalu kenapa kau menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Siapa yang dilahirkan oleh Maria? Manusia. Apakah dia Tuhan? Ya, dia Tuhan. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Apakah dia manusia? Iya. Apakah Anda menyembah Tuhan? Iya. Apakah Anda menyembah manusia? Tidak. Kenapa bisa demikian? Karena iblis sedang memainkan peran. Itu fakta, itu real. Lalu apa endingnya? Matius 7:22-23. Kenapa kalian diusir?
Karena kalian menggantikan ilahnya Bani Israel dengan ilah yang mengaku Yesus Kristus yang diduga penyesat itu. Sederhana untuk mengetahui itu. Yesus sendiri yang berkata, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia si penguasa dunia ini tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Siapa penguasa dunia? Dialah yang keluar dari kubur yang kalian sembah itu. Kepada aku telah diberi kuasa di dunia, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Udah, saya izin menanggapi, bisa, Bu? Iya, silakan. Iya, Bang. Tadi Ini saya sempat ini panitia mana? Kok nggak ada yang bikin kopi udah jam segini ya? Oke. Tadi saya sempat mendengar Abang mengatakan bahwa yang nanti dikubur terus yang disalib itu kan Mesias palsu, Bang, ya? Kristus palsu. Yes. Iya, itu dugaan Abang kan, tafsir Abang. Nah, sekarang saya coba mengaitkan itu dengan kisahnya penyerupaan Isa oleh orang lain. Jadi Isa diselamatkan, ada orang lain yang diduga diserupakan seperti Isa, kan begitu? Yes. Nah, di situ kan yang menyerupakan orang lain menjadi Isa ini kan Allah, Bang, ya? Iya. Artinya bahwa kalau Abang katakan yang disalibkan itu Mesias palsu, artinya Allah yang menyiasati itu kalau kita menghubungkan antara Al-Quran dengan Alkitab. Kan yang membuat orang lain disalibkan itu Allah. Yang menyerupakan Yudas, yang banyak pendapat yang mengatakan Yudas, kan? Iya. Jadi kalau orang yang disalibkan itu bukan Yesus asli tetapi orang yang diserupakan oleh Allah, berarti Allah yang sengaja menyesatkan kami, kan begitu logikanya. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya mereka apa tuh? Berselisih paham soal siapa yang disalibkan, kan? Biar. Jadi Mesias Mari saya buktikan. Ya, izinkan saya membuktikan apakah Tuhan saya yang menyesatkan atau Anda sendiri yang memilih sesat. Oke. Saya mau tanya kepada saudara, Yesus ini punya dosa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Ketika dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Apakah Anda percaya? Percaya. Oke. Yesus orang benar, Yesus tidak memiliki dosa. Di dalam Taurat berdasarkan Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Di Keluaran 23 nomor 7 perintahnya kemudian, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus punya salah enggak? Itu kan larangan, Bang. Ya, tapi jangan membunuh kan? Iya, larangannya jangan membunuh, tapi faktanya banyak yang membunuh kan sekarang. Sekarang pertanyaan saya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar atau tidak? Ya, orang tidak bersalah dan orang benar, tetapi itu kan larangan. Oke, sekarang pertanyaannya, itu larangan kan? Iya, larangan. Itu larangan kan? Kalau itu larangan, boleh tidak Yesus dibunuh? Seharusnya tidak boleh, tetapi kan tidak manusia. Boleh. Tapi kan manusia kan faktanya sampai sekarang kan masih banyak yang melarang kan itu. Tidak boleh. Pertanyaan saya, kalau itu dilanggar, dosa tidak? Ya pasti dosa. Sekarang penyaliban terhadap orang benar itu menebus dosa atau melahirkan dosa? Jawab. Ya, menebus dosa itu bukan konsepnya seperti itu. Inilah yang Al-Quran katakan dan Anda tuduhkan kepada Allah. Anda mengatakan Allah menyesatkan kami. Anda punya otak, Anda manusia, Anda punya akal, Anda punya Bible, ditanya carut marut. Bukan, saya mengatakan yang menyesatkan tadi itu kan berdasarkan narasi Abang. Kan Abang bilang yang disalibkan itu kan Mesias palsu. Yes. Yesus palsu. Sementara di Al-Quran mengatakan orang yang diserupakan itu adalah Allah yang menyerupakan orang lain menjadi Yesus. Nah, ya, sekarang secara logika kan Allah yang menyesatkan itu. Oke, sekarang begini, duluan mana Al-Quran dengan tragedi penyaliban? Tragedi? Ya. Duluan mana tragedi penyaliban dengan Al-Quran?
Ya tragedi bang. Nah, tragedi duluan. Berarti Al-Quran hanya datang menjelaskan bahwa sebenarnya yang mereka sembah yang dikiranya Yesus itu bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Kenapa demikian? Tanya orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, apa alasannya engkau ingin membunuh orang benar? Apa kepentingannya sampai engkau ingin membunuh utusan Tuhan yang suci itu? Kepentingannya apa? Mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Yahudi, oleh orang Romawi. Maukah Tuhan pencipta langit dan bumi membiarkan orang yang disucikan, orang yang dikasihi, orang yang menjadi wakilnya, utusannya di tengah-tengah Bani Israel dibunuh oleh pelaku-pelaku maksiat? Apakah Tuhan ridho? Apakah Tuhan mau? Tuhan tidak mau. Salahkah ketika Tuhan kemudian menggantikan hambanya yang suci ketika hendak dibunuh, lalu Tuhan menggantikan orang yang suci ini dengan pengkhianat? Salah enggak menurut saudara? Artinya Tuhan menumbalkan orang lain gitu bang ya? Saya ulang pertanyaannya, salah tidak ketika Tuhan menggantikan orang benar ini dengan pengkhianat? Salah enggak? Salah sih seharusnya. Kok salah? Coba anda baca Amsal 21 nomor 18. Amsal ini kan tulisan Salomo. Yesus berkata harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Salomo. Amsal 21 nomor 18, di situ berkata apa? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang berkhianat kepada Yesus? Ya, Yudas banyak. Salah tidak ketika Tuhan menggantikan orang benar ini dengan pelaku maksiat? Salah enggak? Kalau pengkhianat Yesus itu banyak bang. Salah satunya Ya, Yudas. sekarang pertanyaan saya, salah tidak ketika Tuhan menggantikan Yesus yang orang benar dengan orang fasik? Salah enggak? Kalau menurut saya salah. Kenapa bisa? Ya kalau berpatokan pada pengkhianat ya pengkhianatnya banyak. Kenapa harus Yudas kan? Karena dia yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Yang disalib ini terkutuk enggak? Tidak terkutuk. Itu ada dua bang, terkutuk bang, kiri dan kanan bang. Apakah itu terkutuk? Tanya bang. Yesus tidak terkutuk. Oleh karena itulah yang digantung di tiang salib itu bukan Yesus. Justru di situ Yes, bang, kalau bukan Yesus, kenapa dia dibuat turun sampai sebagai manusia bang? Dan kita juga izin ya, dan kita membahas juga di Lukas 4 ayat 5 itu menjelaskan ke siapa nabi-nabi palsu itu ya. Nabi palsu itu Dengar datang dulu, Bang. kepada murid Yesus. Dengar. Abad Kemudian pertama. ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata. Nah, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ya, Dia membawanya ke tempat tinggi yang gelap, berarti goa. Kita sebut goa, ya. tidak Kata ada iblis tempat tinggi kepadanya. gelap. Enggak. Dengar dulu, Bang. Jangan Kau bisa kamu tambahi narasi. dalilnya, saudara. Dengar dulu kamu Jangan. narasi. Jangan, Ya. jangan kau Saya tambah baca juga, dalilnya, Bang, ya. jangan Saya kau tambah baca. dalilnya. Kemudian Tidak ia ada membawa kata Yesus gelap ke di suatu situ. tempat yang tinggi. Nah, berarti goa nih. Kok goa Dalam tinggi? gunung ada goa. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan Ya, kepadanya. nggak apa-apa. Nah, ini Silakan. iblis. Semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya. Kata iblis kepada Tuhan, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Nah, kenapa dalam surat Lukas 4 ayat 5 sampai 6 tiba-tiba keluar dari gua itu Muhammad? Oke, Coba ceritakan bang. baik. Yang diturunkan wahyu melalui Jibril. Oke, baik. Jadi gini, saudara. Kapan Tadi- masuknya itu Nabi Muhammad dia sebagai nabi? Oke, baik. Jadi gini, kawan. Anda harus jujur mengakui Bible itu Anda telah pelintir.
Di dalam Lukas 4 nomor 5, kemudian Coba, iblis, Bang. sabar dulu, Jelaskan itu, Bang. Bayangan gantian, Bang. gantian, sabar. Nanti Anda akan ketendang di sini, bokong Anda akan kesepak sampai Anda terpental sampai ke mimbar gereja. Kenapa takut? Lukas 4, sabar ya. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, bukan gua. Anda pelintir. Satu. Jadi tinggi itu apa, Bang? Hei, saudara, tempat tinggi itu bukan goa. Kalau dia Jadi apa? yang namanya goa itu bukan tempat yang tinggi itu bumbungan bait suci atau di atas gunung yang tinggi. Goa yang tinggi itu cerita Camperatu. Jangan di Sabar dulu. tentang Anda tinggal ditekan tombolnya langsung terlempar ke gereja. Kemudian iblis membawa Yesus. Kalian. Boleh enggak saya bicara atau Anda aja yang mau bicara? Silakan. Saya diam. Silakan. Oke, langsung pakai data, Bang ya, Bang Juma ya, baru narasi ya. Saya buka dari sini ya. Silakan. Bicaralah. Sampai 6 tahun ke depan, jangan berhenti. Silakan. Kenapa bisa di dalam Lukas 4 tiba-tiba yang keluar dari goa itu Nabi Muhammad yang keluar membawa Jibril? Coba jelaskan datanya, Bang. Silakan. Lukas 4 nomor 5 ada goa nggak di situ? Kita membicarakan yang tinggi. Yang tinggi jadi apa, Bang? Tinggi itu bisa pohon, bisa gunung. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Berarti suatu tempatnya itu apa, Bang? Yang tinggi apa, Bang? Ya. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya. Nah, masuk ke disitunya gua. itu tanya nih. Ini menceritakan siapa, Nabi Muhammad? Apa ya? Ketika orang masuk ke goa, apakah alam semesta dunia ini bisa kelihatan dalam goa? Ayo. Itu dia bernarasi, Bang. Dia menceritakan. Masuk ke gua untuk menceritakan. melihat Dia segala akan diberikan bumi. sesuatu mujizat ya. Iya, masuk ke dalam gua gitu, Ya, memperlihatkan tapi gitu ya. dia nggak dia nggak menunjukkan langsung bercerita. Ini iblis bercerita ya. Oke. Nah, dalam goa dan di tempat dalam yang goa. tinggi. Coba jelaskan. Oke, Kenapa baik. Nabi Muhammad? Ya. Oke, baik ya. Tadi kalau Nabi Muhammad kalian. Oke, baik. Giliran saya nih atau masih mau bicara? Oke, lanjut ya. Oke. Kata ya. Saya ambil Lukas 4 nomor 5. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dan iblis berkata kepada Yesus, Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, Sus, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, kata iblis, seluruh itu akan menjadi milikmu. Pertanyaannya kemudian, apakah iblis berhasil menggoda Yesus? Jawabannya tidak. Berarti Yesus di sini tidak diberi kuasa. Dunia beserta segala kemuliaan yang ada di dalamnya. Saya ulang lagi, apakah iblis berhasil? Tidak berhasil, sehingga Yesus tidak ada kuasa akan dunia ini. Catat itu baik-baik. Yesus tidak berkuasa akan dunia ini. Karena iblis tidak berkuasa kemudian mencobai Yesus. Iblis tidak berhasil membuat Yesus tunduk menyembah dirinya. Andai saja Yesus menyembah iblis, maka Yesus diberi kuasa dunia. Tapi ternyata tidak. Paham itu ya? Yesus yang asli tidak diberi kuasa. Bang, izin Bang, pertanyaan saya belum jawab, Bang, sabar. Lalu lihat di data nomor 13-nya. Setelah iblis gagal memberikan kuasa kepada Yesus, iblisnya mundur dari Yesus dan iblisnya kemudian menunggu waktu yang tepat. Apakah tadi iblis berhasil memberi kuasa kepada Yesus? Tidak. Apakah iblis sabar? Apakah iblis kemudian mengatakan bahwasanya dia berhasil mencoba Yesus? Tidak berhasil.
Mundur tidak iblis? Mundur. Istirahat tidak dia? Istirahat. Apakah selamanya-lamanya dia tidak akan menggodai lagi? Tidak. Dia menunggu waktu yang tepat. Ingat saudara, Anda mengatakan bahwasanya iblisnya itu masuk ke kubur atau di dalam goa. Sekarang Yesus, pengganti Yesus itu dikubur di mana? Di goa atau bukan? Jawab dulu. Bang, pertanyaan saya belum dibalas, belum dijawab. Ya, ini saya mau jawab. Ini Kenapa sedikit lagi. Bisa, ini sedikit Nabi lagi. Muhammad keluar. Ini sedikit lagi. Ini sedikit lagi. Pertanyaan saya, apakah yang digantung di salib itu nantinya dikuburkan dalam goa? Jawab. Jawab. Woi. Pak, kau masuk ke room oten aja, biar nggak dimut kau. Apakah di sini kan dimut-mut. Anda mengakui bahwa orang yang digantung setelah diturunkan dari tiang itu dikubur dalam gua? Jawab. Tiang itu dikubur dalam gua. Jawab. Anda mengatakan iblis ke dalam gua kan? Pertanyaan saya, apakah mayat orang yang diturunkan dari salib itu dikuburkan dalam gua? Jawab. Woi. Pelan, saya ketawa sama kamu ya. Iya. Jawab. Kamu udah Apakah orang yang diturunkan dari salib itu dikuburkan di dalam goa? Giliran Jawab. saya modal congor, kau mute ya. Inilah kayak ginilah kadung-kadung Islam ini. Nggak paham. Nangis dia teman-teman. Nangis dia. Dia ketelan sendiri dengan muntahnya. Yesus itu dikuburkan di dalam goa milik Yusuf Arimatea. Ketika iblis ingin memberikan kuasa kepada Yesus, apakah Yesus terima? Tidak. Lalu siapa yang keluar dari goa kubur mengaku kepadanya telah diberi kuasa? Nyu. Yesus yang asli menolak diberi kuasa. Tetapi ada yang keluar dari kubur menerima kuasa itu. Itu bukti bahwa yang turun dari tiang bukan Yesus. Yang menerima kuasa adalah dia yang berhasil dirasuki oleh iblis. Ingat Yohanes 6 nomor 70. Apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, namun satu di antaramu adalah iblis. Kalau ternyata yang disalib ini adalah pengganti Yesus, berarti yang disalib ini adalah iblis.